Bapak, Ibu, saudara sekalian, jamaah sholat isya dan sholat tarawih, dan sahabat Nabi sholat witir yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita tidak henti-hentinya memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat berupa iman, Islam, nikmat sehat, nikmat bulan Ramadan, dan kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah di tahun ini, di bulan Ramadan tahun ini, tanpa kekurangan suatu apapun, tanpa halangan apapun. Karena di beberapa daerah di sekitar kita tahu lewat berita mereka berpuasa, mereka beribadah Ramadan dalam keadaan musibah. Ada yang banjir, ada yang angin topan, angin lesos, ada yang sampai hari ini masih tergenang, belum surut. Sementara kita di sini aman-aman saja. Itu merupakan nikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, dan kita wajib untuk mensyukurinya. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas perjuangan beliau, dakwah beliau, kita bisa menikmati indahnya Islam, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan tetap diistiqomahkan dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Dan besok di yaumul qiyamah kita mendapatkan pertolongan dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita masuk di 10 Ramadan yang kedua. Hari ini tadi kita di tanggal 10 Ramadan. Itu artinya apa? Kalau saya analogikan dalam satu pertandingan, ini sudah masuk di babak per-8 final. Jadi wajar kalau pesertanya semakin sedikit. Piala dunia itu kalau babak penyisihan itu ada sekitar 60-an negara yang ikut, tapi begitu masuk per-8 final ya tinggal 8 negara yang masuk. Sekarang kita ini masuk di ibaratnya di per-8 final di 10 Ramadan yang kedua. Nah, makanya kita harus mengencangkan ikat pinggang kita, menguatkan hati kita, memantapkan iman kita, supaya kita tetap diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa bertahan. Ya tentunya kemarin sudah disampaikan dalam pengajian menjelang buka, semakin kesini, semakin mendekati hari raya itu godaan itu semakin banyak. Yang bapak-bapak sudah diringai sama anaknya, sama istrinya, apa, bedo, pantas-pantasnya bedo ini kan, itu merupakan satu godaan. Bapaknya mikir, terus yang ini belum kabeh dari kan, dari THR metu, bayarannya belum metu, cetok kabeh. Nah, itu merupakan godaan. Apakah kita bisa tetap bertahan dalam ibadah Ramadan? Nah, itu kita harus senantiasa mohon kepada Allah. Jangan sampai kita gugur sebelum sampai di finish. Teman-teman, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada jamaah, mari kita sedikit merenungkan suatu peristiwa yang bakal terjadi, suatu kejadian yang pasti terjadi, dan kita senantiasa berdoa mudah-mudahan tidak menjumpainya. Karena ketika peristiwa itu terjadi, yang ada hanyalah ratapan, yang ada hanyalah tangisan, kepiluan, yang ada adalah cerita dan segala keluh kesah yang lainnya. Apa peristiwa itu? Yaitu datangnya hari kiamat. Bagaimana kengeriannya? Mari kita simak bersama-sama di dalam surah Abasa, mulai dari ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa
sokhot, maka apabila datang suara yang mengekakkan, ya, ini adalah gambaran tiupan sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama itu bumi gonjang-ganjing, ya, langitnya digulung, terus al-qari'ah, mal-qari'ah, baban atroka mal-qari'ah, yauma yakununa fukal farosil mabsus, dan gunung-gunung berterbangan seperti kapas. Itu tiupan sangkakala yang pertama. Yang kedua, apa kejadiannya? Jamaah rahimakumullah, yauma yafirul mar'u min akhi. Jadi pada tiupan sangkakala yang kedua itu nanti manusia itu sudah lupa dengan orang lain, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya. Dia hanya berpikir keselamatan dirinya sendiri, tidak sempat mikir orang lain. Ya. Ayat berikutnya, wa ummihi wa abi, dan dari ibu dan bapaknya. Jadi bapaknya sudah tidak ingat ibunya, ibunya tidak ingat bapaknya, ya, saling memikirkan dirinya masing-masing. Karena apa? Karena kengeriannya. Ayat berikutnya, wa sahibatihi wa bani, dan dari istri dan anak-anaknya. Jadi bapak suaminya tidak ingat istrinya, yang sudah punya anak juga wis sembuh, ya. Anak ini wis ora urusan. Sing penting pikir selamatnya dewi-dewi. Itu ketika dia sangkakala yang kedua. Jadi artinya jamaah rahimakumullah, kita senantiasa memohon kepada Allah jangan sampai dijumpakan dengan peristiwa hari itu. Okay. Karena dalam riwayat diceritakan yang hidup pada masa itu adalah orang-orang yang tidak punya iman. Ya. Akhirnya mereka apa? Ya tadi itu, mereka sudah lupa dengan dirinya, mereka lupa dengan keluarganya, lupa dengan yang bapak, lupa dengan anaknya, lupa dengan istrinya. Yang anak juga sama, tidak mikir bapaknya, tidak mikir ibunya, tidak mikir saudaranya. Ya, sudah carut-marut, ya, mikir dirinya masing-masing. Itu karena tidak punya iman. Okay. Nah, kemudian di ayat berikutnya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai keurusan yang menyibukkan. Jadi sudah sibuk dengan dirinya masing-masing, ya, yang kalau di dalam film Armageddon gitu ya, itu film lama ya, ketika terjadi apa ini bumi gonjang-ganjing ini, nah ini sudah terbelah buminya, kemudian gunungnya meletus dan sebagainya, nah, sehingga tidak memikirkan orang lain, pikir dirinya sendiri-sendiri. Nah, jemaah rahimakumullah, di momentum Ramadan ini mari kita jadikan sebagai pengingat untuk diri kita bahwa kita itu adalah manusia biasa, la haula wala quwata illa billah, tidak punya kekuatan dan daya apa-apa kecuali dari Allah. Kita bisa ibadah puasa karena kekuatannya Allah. Kita bisa sholat dengan tegak berdiri karena kekuatannya Allah, bukan karena kita sehat. Ada orang sehat, dia berdiri sedikit sudah gemeteran. Kita bisa berdiri dengan kokoh sampai selesai itu karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan senantiasa mengingat ayat-ayatnya Allah, dengan senantiasa mengingat peristiwa yang Allah ceritakan di dalam firman-firman-Nya, menjadikan kita sebagai hamba yang tidak lupa diri. Menjadi hamba yang senantiasa mengingat Allah dan kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Dan yang lebih-lebih di momentum Ramadan ini kita senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu tiket keselamatan kita, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat di 10 Ramadan yang kedua ini Allah memberikan amnesti, ampunan sebanyak-banyaknya kepada hambanya. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian untuk yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi pelajaran bagi diri saya pribadi dan bagi jamaah sekalian. Kita akhiri, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.